Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Ayuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك الفضل الكبير. وسورة أخرى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. صدق العظيم. Hadirin jamaah salat subuh dan bertibai, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan banyak nikmat kepada kita sekalian, terutama nikmat iman, nikmat Islam, sehat, panjang umur, hingga kita bisa bermuajahah menjalankan kewajiban itu sholat subuh berjamaah, dan kita menjalankan puasa di Ramadan. Semoga amal ibadah kita diterima di Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap keluarganya, sahabatnya, tabi'in ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama membahas tentang ukuran meningkatnya amal soleh, termasuk di bulan Ramadan ini, di bulan yang suci, di bulan yang penuh barakah. Mari kita tingkatkan untuk beramal soleh, amal kebaikan. Kata ulama, ukuran meningkatnya amal soleh di Ramadan sekarang ini, tahun ini, ada sittatul aqsamin, 6 bagian. Yang pertama, kata ulama, bizikrillah, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ayatnya, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ayat 41, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Ayat tentang mengingat Allah banyak sekali, bukan di surah Al-Ahzab saja, banyak sekali. Salah satunya di surat ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, dzkurullah, ingatlah kepada Allah, dzikran katsiran, dengan banyak zikir, wasabbihu bukratan wa asila, bertasbihlah pada Allah di waktu pagi dan petang. Artinya
Berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, bukan terpaku di dalam masjid saja. Bukan terpaku dalam masjid saja, tapi di rumah, di jalan, dimanapun kita memperzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ayatnya bahwasanya zikir itu bukan satu tempat di masjid atau musola, tapi dimanapun kita harus ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan firman-Nya surat Al-Imran ayat 191 di akhir-akhir surat Al-Imran, bahwasanya Allah firman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ayat. Etafaqun terus. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman. Ingatlah kamu sekalian pada Allah qiyaman, baik dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dan duduk, wala junub, bahkan sampai berbaring. Kadang-kadang kita begini Pak, yang namanya orang Islam itu ketika ditimpa musibah oleh Allah, meskipun dia tidak pernah sholat, tidak pernah zikir, tapi ketika itu musibah, misalnya nauzubillah, kita lihat ketika tabrakan, itu nyebut Pak, ya Allah, ya Allah, subhanallah, subhanallah, ya Allah, pas itu. Atau musibah banjir, tidak pernah sholat. Ini fakta Pak, karena Al-Fakir menyaksikan sendiri. Ketika itu musibah, banyak kepada Allah. Astagfirullah, ya Allah, bagus ya, bagus. Tapi ketika selesai musibah itu, hilang itu zikir itu. Ini wala jumlahnya yang ketika berbaring saja orang ingat seperti ini. Nauzubillah, subhanallah. Padahal Allah mengingatkan ketika kita zikir itu dimanapun dan kapan, kecuali di tempat yang tidak baik ya, toilet, jangan sampai ya. Itu ya. Zikir ini adalah menenangkan hati. Sebagian firman Allah surat alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Alladzina amanu, orang-orang beriman hatinya tenang dengan bidzikrillah, dengan menyebut Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub, karena hanya milik Allah hati menjadi tenang. Itu Pak. Jadi zikir ini Pak, modal kita untuk bekal di akhirat. Karena ada banyak yang belum paham, apalagi paham membacanya juga. Al-Quran itu agak sulit, dan apalagi tidak pernah belajar. Maka ada solusinya kata dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'alal lisan wa thaqalatani fil mizan wa hababatani ila rahman. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Pasti yang namanya umat Islam pasti bisa. Dua kalimat yang mudah diucapkan oleh lisan, tapi berat timbangannya, dan dicintai oleh Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Pasti bisa Bu, pasti bisa Bu ya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maksudnya Allah, wa bihamdihi, segala puji bagi Allah, subhanallah, maksudnya Allah yang maha agung. Itu Pak. Jadi oleh-oleh daripada kita para khutbah mungkin udah banyak sekali membahas ini, kita laksanakan. Mudah ketika keluar dari masjid, subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Itu Pak.
sampai akhir hayat, mudah. Tapi berat timbangannya. Itulah yang kita harapkan. Itu ukuran meningkatnya amal soleh. Satu. Kemudian yang kedua adalah biddu'ai, memperbanyak doa, memperbanyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan, istighfar. Karena doa itu ad-du'a'u mahwal ibadah. Doa itu adalah pokoknya ibadah. Kenapa itu pokoknya ibadah? Ibadah itu bukan sholat saja, Bang. Makanya sholat itu kan lugatan ad-du'a'u kalau kata fikih. Sholat itu menurut bahasa adalah ad-du'a'u, berdoa. Banyak kan di sholat, di antara setiap kita duduk di antara sujud, Rabbighfirli warhamni wazburni wa'afini wa'afani wazburni warfa'ani warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Pasti hafal Bu ya, tapi kadang-kadang kalian ini kurang. Rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ani warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Apa itu artinya, Bu? Pak, ya Allah, ampunilah dosaku dan kasihilah aku. Wajburni, dan tutupilah, cukupkanlah kami. Warfa'ani, dan angkatlah derajatku. Warzuqni, dan tambahkanlah rezekiku. Setelah tambah rezeki, wahdini, maka berilah petunjuk. Jadi warzuqni ini Pak, ketika orang diberi rezeki lebih oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mayoritas, nah wahdini, semoga Allah memberikan petunjuk. Wahdini wa'afini, dan sehatkan kami. Wa'afani, dan maafkanlah kami. Itulah doa setiap sholat itu ya. Setiap fardu itu, sholat fardu itu minimal berapa kali itu Pak? Berapa kali? Rabbighfirli warhamni wazburni. Berapa kali itu Bu? 5 kali, 5 waktu. Nah, kadang lupa tuh. Berapa kali Pak? 17 kali. Itu minimal. Apalagi tambah sunnah. Qabli ba'diyah, hitung aja dah. Banyak kita berdoa kepada Allah ketika sholat di masjid. Tapi ketika di luar, subhanallah wa bihamdi subhanallah. Itu doa ya. Dan doa pun jangan berlebihan ya. Banyak doa, ad-du'a'u silahul mu'minin wa imaduddin wa nurus samawati wal ardh. Ada hadis yang lain dari Anas yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Doa adalah senjata daripada orang mukmin. Wa imaduddin, dan tiang agama. Wa nurus samawati wal ardh, dan cahaya bayi langit dan bumi. Itu berdoa Pak. Makanya karena ayatnya wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum, dan kata Tuhanmu, ud'uni astajib lakum, memohonlah kamu sekalian padaku, niscaya aku akan mengasihimu. Pasti, di selamatnya pasti akan ya, pasti akan diijabah doa-doa itu. Kapan? Padahal kalau kita lihat kadang-kadang berdoa itu minta kita langsung, ya Allah, kasihanilah hamba-Nya Allah rezeki yang banyak ya Allah. Yang dipikir materi saja, ya Allah, tambahkan laku ya Allah. Tapi Allah memberi ke yang lain. Apa itu? Sehat. Dengan sehat kita bisa bekerja, dapat mal atau duit. Atau yang lain diberi Allah ringan untuk menjalankan ibadah 5 waktu ke masjid. Itu Pak, itu doa-doa kita Pak. Jadi semua doa itu tidak akan sia-sia. Insyaallah Subhanahu wa taala. Baik bahasa Indonesia atau bahasa Arab, silahkan saja. Semampu kita. Itu doa. Makanya jangan sampai kita seorang muslim tidak pernah berdoa kepada Allah. Di sana
innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Alhamdulillah. Orang yang sombong cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu nanti yadkhuluna jahannam, akan dimasukkan ke neraka jahanam dakhirin, dengan keadaan hina dina. Alhamdulillah, subhanallah. Itulah Pak. Maka kita jangan sampai tinggal untuk selalu berdoa dan berdoa. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Ada akhlaknya pada doa itu. Jangan sampai berlebihan. Kata Allah, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Berdoalah kamu sekalian dengan rendah hati, wa khufyah, dan lembut dalam ucapannya. Jangan kita terlalu ya Allah membentak-bentak begitu aja. Wa khufyah itu artinya lembut dalam ucapan. Karena Allah tidak suka pada orang yang berlebihan. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sebenarnya Allah tidak suka pada orang-orang yang berlebihan. Berlebihan itu Pak. Kemudian ukuran yang meningkatnya amal soleh yang ketiga adalah biqiraatil Qur'an, dengan memperbanyak baca Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan ini. Udah ada yang hatam Bu? Ibu? Udah yang keberapa ini dari Ramadan? Berapa? 14? Belum. Baru jam berapa ini? Belum. Ya. Udah berapa hatam Al-Qurannya Pak? Jamaah kemarin Al-Fakirnya ada yang hatam, alhamdulillah. Pokoknya kita programkan di bulan ini harus hatam sehari 1 juz, pas 30 juz nanti ketika 30 hari. Kalau 2 juz 2 kali. Ya, Al-Quran jelas hadisnya sahih. Al-Quran itu akan memberikan syafaat pada hari kiamat nanti. Jelas. Ya. Apalagi kalau kita melihat di surat Al-Anfal ayat 2, wa idza tuliyat alaihim zadatum imana. Mesti seperti itu ketika Al-Quran dibaca, zadatum imana, bertambah keimanan itu. Ya, jadi kita membaca, melakukan. Jadi tergugah ketika kita dibacakan tentang azab. Senang kita ketika Al-Quran menerangkan tentang kebaikan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Banyak Pak Al-Quran ini. Iqra'ul Quran mata yassara. Banyak Quran yang mudah. Ya. Belajar dan terus belajar. Al-Quran itu pedoman hidup ya, yang diturunkan pada bulan Ramadan. Ramadan menjadi mulia dengan sebabnya Al-Quran diturunkan. Untuk itu jangan sampai kita meninggalkan untuk membaca Al-Quran. Minimal paling sedikit setiap hari di bulan Ramadan ini 1 juz. Apalagi setiap waktu 1 juz, doa 1 juz, asar 1 juz, maghrib 1 juz, habis tarawih 1 juz, subuh 1 juz. Pas 5 juz. 5 juz berarti hanya 6 hari. 1 minggu lah. 1 minggu hatam. 1 juz Pak. Al-Quran 30 juz, suratnya ada berapa Pak? 114. Yang di Mekah, diturunkan Mekah ada berapa surat? Berapa? Kenalin Pak, kenalin ya. Yang di Mekah ada berapa surat Bu? Allah menurunkan Al-Quran di Mekah berapa surat? Berapa? Lupa? Berapa? Ayo. Kan ada Makkiyah, Madaniyah. Kalau Makkiyah diturunkan di Makkiyah, di Mekah. Kalau Madaniyah berarti diturunkan Madinah. Ada berapa yang diturunkan di Mekah? Cari Pak di Google. Berarti pasti itu 87 Makkiyah.
Di Madinah berarti berapa tuh? Berapa? Di Makkiyah saya kasih bocoran. Makkiyah 87. Berarti di Madinah berapa? Jumlahnya 114. Berarti di Mekah, di Madinah berapa? 27. Alhamdulillah. 27 tambah 87 berarti 114. Nah itulah Al-Quran. Bedanya kalau Makkiyah itu suratnya pendek-pendek, Al-Madinah itu panjang-panjang. Al-Baqarah, Madinah. Itu. Jadi kita harus kenal bahwa Al-Quran itu minimal jumlah, apalagi ayatnya. Kalau ayatnya berapa, Pak? Ayat dalam Al-Quran ada berapa? Berapa? 6.600? Itu ya. Tapi kalau biasanya pelajaran sekolah itu 6-nya ada 6.666. Itu di sekolah. Tapi realnya adalah 6.236 kalau tidak salah ya. 6.236 itu yang real dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Dari mana 66 itu? Sama dari ulama juga. Banyak deh nanti diterangkan. Jadi yang kurangnya itu adalah 400 itu adalah nanti kita diwakilkan waktu. Al-Quran dulu kenalin. Intinya memperbanyaklah baca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Baru berapa tuh Pak? 3. Yang keempat adalah bis-shadaqati, memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah di bulan Ramadan ini. Karena banyak hadis bahwa yang orang memberi sedekah pada orang yang berpuasa, yang lapar, itu ganjarannya sama. Ya, tidak dikurangi sama dengan orang yang berpuasa. Tidak rugilah banyak bersedekah di bulan Ramadan. Rasulullah SAW ketika di bulan Ramadan itu paling banyak sedekahnya, paling banyak di antara bulan-bulan yang lainnya. Ramadan beliau lebih banyak lagi dalam hadis-hadis banyak. Kemudian waktunya hanya di waktu 15 menit. Kemudian yang kelima adalah bitawaddu'i, rendah diri, tidak sombong. Bitawaddu'i. Rasulullah SAW suatu saat lewat melihat anak-anak kecil bermain, beliau mengatakan Assalamualaikum, beri salam Rasulullah pada anak-anak kecil ulama itu. Maka Rasulullah SAW ketika itu bertemu dengan anak-anak, Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu akhlak Rasulullah. Kemudian yang terakhir, orang yang meningkatnya amal soleh adalah bisabri, dengan sabar. Sabar ini berat banget. Ya, sabar ini berat banget. Makanya ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat innallaha ma'as-sabirin. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu, wahai beriman, ista'inu, mintalah pertolongan kepada Allah bis-sabri, dengan sabar dan salat. Karena sabar, innallaha ma'as-sabirin, sebenarnya Allah itu adalah beserta orang-orang yang sabar. Bahasa sekarang itu sabar ada waktunya, sabar tidak ada waktunya. Hatta zurtumul maqabir, itulah batas waktu sabar itu. Ketika kita habis nafas, itulah batas dari sabar itu Pak. Jadi jangan dikatakan bahwa ada batas sabar, tidak ada batasnya sabar itu. Makanya itulah innallaha ma'as-sabirin. Di surah Al-Imran terakhir, wasabiru warabitu, isbiru wasabiru warabitu. Sabar dikuatkan, sabar dikuatkan. Itu sabar berat, tapi kita harus dilaksanakan. Mungkin inilah yang Al-Fakir sampaikan. Jadi jangan takut dulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha," di atasnya. Barang siapa beramal soleh
baik laki-laki atau perempuan, bahwa mukmin itu keadaan mukmin, nanti Allah berikan surga tanpa hisab, bighairi hisab. Khalidina. Banyak ayat-ayat yang menerangkan bahwa orang yang beramal soleh, baik laki-laki atau perempuan itu pasti akan masuk surga dengan tidak dihisab. Itulah semoga harapan kita semua, kita yang ada di sini, terutama kita mendapatkan orang-orang yang beramal soleh. Ini kita mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, wa antalahum maghfiratu wa rahmah. Allah menjanjikan pada orang-orang yang beramal soleh. Itulah harapan kita. Mungkin cukup sekian. Kalau ada kurang dari kataan al-fakir di hati Bapak kurang baik, mohon doa. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.